Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Bu, Pak, udah banyak yang kita bahas hari ini. Surah Al-Balad ya, lengkap semuanya ya, sudah dibahas dengan detail dan jelas sejelas-jelasnya. Surah ke-90 ya dari Al-Quran, adanya di juz amma, juz 30. Nah, kali-kali masih ada yang tersisa yang ingin ditanyakan, silakan. Angkat tangannya ibu-ibu, bapak-bapak, silakan. Baik, silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Uswatun Hasanah dari Majelis Taklim Al-Hijrah. Izin bertanya Ustadz. Silakan Ustazah. Apa yang bisa kita lakukan jika ada keluarga kita, anak perempuannya mendapatkan tindakan KDRT dari pasangannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ini mau Ustadz Kafi. Ustadz Tamami, silakan Ustadz Tamami. Ya. Urusan yang keras-keras saya mulu Romana. Kalau belum yang enak-enaknya udah biarin dah. Emang kebagian orang kurang ganteng begini. Ya. Baik. Yang pertama tentu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menasehati di dalam kebaikan dan kesabaran. Bu, maaf ya, kalau kita ngelihat tetangga misalkan anak perempuannya di KDRT, sebenarnya kalau kita ikut masuk ke dalam situ bukan kita ingin ikut campur. Tapi apa salahnya kita untuk mengingatkan. KDRT kan memang sudah dilarang, agama melarang, negara pun apa? Melarang kan ya. KDRT, kekerasan dalam Rizky Tamami itu ya kan ya. Pinter bisa dalam rumah ya. Salah. Apa itu? Kurang duit. Nah, jadi tugas kita itu harus saling mengingatkan. Kalau bisa Bu, orang cara mengingatkan kan ada dua. Yeah. Ada yang langsung, Yeah. ada juga yang nanti-nanti dulu. Dia pengen lihat sikon dulu nih. Yeah. Karena ada orang yang gampang tersinggung, kalau misalkan langsung dia apa? Langsung diingatkan, ada juga yang memang ya selau-selau aja. Ya begitu ya Bu ya. Nah lalu bagaimana caranya? Ya sudah, kalau memang kita lihat tipe tetangga kita yang emang senang dinasehatinya setelah apa? Itu terjadi, kita panggil pelan-pelan. Cing, sini. Tadi ngapa itu anak di KDRT? Wah, mending kalau dicubit sih nggak jadi masalah ya. Yeah. Ini kadang-kadang, mohon maaf ya Bu, dipukulin. Kalau pukulnya pakai sejadah enak, ini kadang-kadang pakai balok dipukulin. Ya Allah. Nah, karena juga mohon maaf ya Ustaz David, orang melakukan kekerasan itu kan bisa jadi karena emang udah kesel banget. Ya, atau misalkan dia emang sayang cuman cara sayangnya beda. Zaman kita Bu, zaman kita kecil, zaman dulu dididik sama orang tua, kalau nggak sholat tuh apa biasanya kita? Dicubit. Cubit. Kalau bahasa Londonnya diempos. Tahu empos apa kagak ini ya Ustaz ya? Itu bahasa orang London tuh empos tuh kan ya. Nah, itu KDRT apa bukan? Bukan. Karena orang tua kita cinta supaya kita menjadi orang yang sholatnya kejaga, ngajinya kejaga. Nah paham ya Bu ya? Nah kita kembali lagi. Kalau itu kita panggil, Cing, kenapa itu sampai KDRT? Oh begini anak saya begini. Kita jelasin, kalau besok jangan begitu lagi, kesian. Apalagi anaknya misalkan yang di KDRT masih di bawah umur. Takutnya apa? Anak kalau udah di bawah umur Bu, biasanya gampang trauma. Iya. Justru nanti nggak sayang sama orang tuanya, nggak cinta sama orang tuanya. Justru makin apa? Makin kesel sama orang tuanya. Apalagi generasi kita dengan generasi sekarang agak beda. Iya. Betul nggak kira-kira tuh? Betul. Generasi kita dicubit, diempos, dipukul, di apa lagi tuh? Ya diomelin, ya dipelototin begitu sama bapak kita karena nggak ngaji. Kita memanut. Iya. Zaman sekarang nggak bisa begitu. Kita melototin anak melototin lek-lekan kita. Ngapa. Ya, bener gak kira-kira Bu? Nah begitu kira-kira Ustaz David yang bisa saya jawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Bu, Pak, ya memang yang namanya KDRT dalam Islam memang nggak ada ajarannya, nggak ada aturannya ya. Kita harus menebarkan kasih sayang, menjelaskan pun dengan rahmah ya, berteguran, menegur pun dengan kasih sayang, mengingatkan pun dengan dasar kasih sayang ya, bukan untuk membenci, apalagi sampai menyakiti.
Baik, saya mau tanya sama Ustadz Abdul Kafi. Iya. Pertanyaan saya tadi belum terjawab Ustadz mengenai yang pertama adalah kalau misalnya memaafkan. Misalnya ada orang melakukan dosa yang berat banget, misalnya ada salah satu keluarga kita terbunuh, ya kan gitu kan. Tadi kan Ustadz bilang boleh memaafkan, ya kan. Nah, tapi seandainya, kan itu kan harus ada proses hukum. Betul. Seandainya kita memilih untuk tidak lewat proses hukum di dalam Islam, ada nggak aturannya? Apalagi dalam Islam kan ada hukum kisos yang ditakutkan sama orang, katanya kalau menegakkan hukum syariat itu menyeramkan. Padahal dari zaman kitab-kitab sebelumnya, kitab Musa, Nabi Musa, kitab Taurat ada namanya hukum an eye for an eye. Jadi mata dengan mata, jadi sama aja sebenarnya. Nah itu gimana? Apakah Islam mengajarkan harus potong tangan, harus sama-sama dibunuh? Atau yang lainnya? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara tentang maaf memaafkan, ada satu kaidah yang Allah ajarkan melalui surah Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Ini 3 kaidah. Yang pertama, jadilah kita pemaaf, suruhlah mereka untuk berbuat baik. Kemudian yang ketiga adalah berpalinglah daripada orang yang bodoh. Ini kaidah yang sudah Allah ajarkan kepada manusia agar manusia mampu mengikuti koridor yang betul. Kalau ada orang salah maka maafkanlah. Kemudian suruhlah dia untuk berbuat baik. Kalau dia mohon maaf tuhmil, artinya ngelunjak, dalam arti sudah dimaafkan, sudah disuruh berbuat baik, bertaubat tapi masih begitu, wa'arid anil jahilin, berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Al-Quran menyebutnya orang tersebut adalah orang yang bodoh. Maka berpalinglah kalau kasus levelnya sederhana. Tapi kalau kasus levelnya ini mencapai tingkat kisos, kan ada standarnya itu, ya kisos itu, ya. Ada nisabnya, ya, baru mencapai kisos, tangan potong tangan, ya, sekian gram. Itu bagaimana? Itu juga ternyata boleh kita memaafkan kesalahan orang tersebut. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan pernah yang namanya bersumpah ingin membalas apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy pada saat itu, yaitu memutilasi, mohon maaf punten bahasanya agak ini, memutilasi daripada jenazahnya Sayyidina Hamzah. Rasul menangis sejadi-jadinya dan bersumpah akan membalas 10 kali lipat yang mereka lakukan. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Turun ayat, fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Nabi Muhammad, kalau kamu pengen balas boleh. Tapi balaslah yang semisal, bunuh satu, jangan ditambah. Tapi kata Allah, wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Tapi kalau kamu sabar, itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang bersabar. Jadi Islam itu Masya Allah rahmatan lil alamin. Pemaaf itu adalah sifat Allah. Mari kita ikuti sedalam apapun kita dizolimi. Insya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guruku. Kita dapat ilmu yang luar biasa sekali. Bukan cuman kita bicara memaafkan, bukan cuman bicara proses hukum, tapi kita juga bicara bagaimana kita pun juga bisa membebaskan orang dari sanksi hukum di dunia ini. Masya Allah, Islam mengajarkan yang luar biasa. Untuk itu di penghujung acara ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita, keselamatan bagi kita, dan dimampukan kita untuk menjalankan hidup kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kami persilakan kepada Kiai Haji Abdul Kafi untuk memimpin doa. Silakan. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala kesulitan Allah mudahkan. Amin. Dan juga segala kesusahan Allah berikan kelapangan dan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Astaghfirullahalazim min kulli dzambil azim wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Amin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mughni ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Wa ya dzat tawul wa ya dzal arsyil majid wa ya fa'alul lima yurid wa ya man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun.
aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika am maksiatika wa bi fadlika amman siwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami untuk senantiasa ingat kepadamu. Ya Tuhan kami sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah, hamba yang dhaif, yang banyak lalai kepadamu ya Allah. Oleh karena itu jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa mampu berusaha ingat, mampu berusaha untuk ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan hal-hal yang halal, dengan hal-hal yang baik, sehingga kami mampu menjauhkan diri ini daripada perkara-perkara yang haram. Ya Allah, kami sadar hidup di dunia ini tidak lama ya Allah. Jadikanlah sisa umur pada hari ini ya Allah sebagai tebusan kami untuk menjadi hamba-hambamu yang taat. Jadikanlah sisa umur kami umur yang berkah, jauhkanlah daripada maksiat kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma barik lana fi